Terima kasih saudara, senang sekali saya Dosi Elvian kembali menjumpai Anda dalam program Serambi Topik. Seperti biasa kita akan berbincang-bincang mengenai beberapa hal penting yang hadir di Harian Serambi Indonesia hari ini. Seperti yang Anda baca, Harian Serambi Indonesia hadir dengan berbagai informasi. Di studio Kompas TV sudah hadir saat sekarang ini Bung Arief Ramdan. Beliau adalah redaktur multimedia Harian Serambi Indonesia. Bung Arief, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bung Dosi. Terima kasih Bung Arief sudah hadir juga Harian Serambi Indonesia setelah kemarin kita informasikan terkait dengan proyek Masjid Raya yang kabarnya setelah selesai lebih bayar. Kali ini justru JKRA pula yang kabarnya bermasalah. Informasi apa yang kemudian kita terima dan kemudian kita sampaikan kepada para pembaca, Bung? Informasinya berdasarkan dengan temuan BPK ya. Laporan keuangan dari pemerintah Aceh tentang pemborosan dana pembayaran JKRA, Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh, yang dulu kita lebih mengenai dengan JKA lebih terkenal dengan JKA. Diadopsi juga JKN. Kemudian karena ada BPJS, dialihkan ke BPJS, jadi pembayaran melalui BPJS. Nah, ini ada pemborosan pembayaran yang pada tahun 2016 pemerintah Aceh masih menunggak pembayaran ke BPJS. Seharusnya ini tidak terjadi. Rupanya ada persoalan salah pembayaran itu. Jadi besar pembayaran besar juga sekitar 30, sekian miliar. Persoalannya ini bermula dari data yang tidak valid ya. Tentu ini kesalahan teknis dari penyelenggara di pemerintahan Aceh pada saat penginputan data. Jadi data orang tahun lalu juga kan orang ada yang sudah meninggal, ada yang belum punya NIK dari data kependudukan rakyat Aceh itu dibayar semuanya. Gitu. Padahal seharusnya sekian 23.000 per orang itu hanya untuk sekian ribu penduduk Aceh yang berhak mendapatkan JKRA atau layanan BPJS seperti itu, Bung Dosi. Nah, ini tentu kan jika kita melihat besaran anggaran kelebihan pembayaran itu kan lumayan boros ya. Sementara pemerintah Aceh sendiri menunggak ke BPJS gitu. Selidik punya selidik, ternyata pada tahun 2016 ada pemborosan pembayaran yang seharusnya tidak terjadi. Nah, ini masalahnya data yang disampaikan oleh pelaksana teknis ke BPJS tidak diupdate. Bisa jadi orang yang sudah meninggal tetap dibayar juga gitu. Sebegitunya kan? Iya, itu kan kesalahan teknis yang hasil temuan dari BPK. Seperti itu, Bung Dosi. Jadi memang persoalan-persoalan ini selalu dilatar belakangi oleh human error ya, kesalahan dari petugas pelaksana yang menangani hal ini. Kita memang persoalan di Aceh ini data yang kita sangat kurang. Bukan hanya kurang tapi juga nggak valid gitu. Nggak valid gitu. JKRA juga hanya JKRA saja gitu kan. Pada program-program yang lain bisa bantuan sosial lainnya atau bisa rumah duafa gitu. Kalau kita lihat data semua juga angkat tangan seperti itu. Nah, ini ke depan kita berharap pemerintahan yang akan datang betul-betul membangun betul-betul berbasis data yang benar-benar gitu. Kalau seperti ini boros ya, pemborosan keuangan negara, keuangan daerah, kan sayang gitu kan, membayar yang orangnya tidak ada yang perlu dibayar gitu. Nah, ini kan harus diperhatikan. Jumlahnya kabarnya besar juga ya, sekitar 30, sekian miliar yang kelebihan ya dianggap oleh BPK ini sebagai pemborosan. Ya ternyata ya itu tadi data yang salah, data yang tidak valid gitu, yang tidak diupdate gitu. Ya, begitu, Bung Dosi. Seperti layaknya juga pembayaran proyek Masjid Raya. Iya, kemarin kita beritakan juga kasus di Masjid Raya ya, yang mirip juga ya dengan seperti itu. Jadi ada kelebihan pembayaran segala macam. Nah, ini kan kalau kita tidak angkat, kalau kita tidak expose juga akan terus berulang. Kita tidak tahu apakah ini kesengajaan atau tidak. Yang jelas itu kan sangat merugikan keuangan daerah. Boros lah, dengan jumlah puluhan miliar harusnya memang ya bisa mengcover yang memang berhak itu seperti itu, Bung Dosi. Ada nggak kerugian negara kemudian? Itu kan catatan bahwa hasil pemeriksaan dari BPK seperti itu. Secara normal ya sudah terbayar, rupanya ada pembengkakan, pemborosan, di situ ketemunya gitu. Walaupun kemudian pemerintah Aceh juga mendapatkan predikat WTP wajar tanpa
pengecualian ya, tapi ada beberapa catatan termasuk di BPJS atau di jaminan kesehatan rakyat Aceh tadi. Mudah-mudahan tidak terulang ke depan. Karena kan uang sebesar itu bisa digunakan pada tahun-tahun berikutnya. Misal datanya Palin mungkin yang sebetulnya berhak mendapatkan layanan BPJS ya, JKRA dalam hal ini juga tercover gitu. Seperti itu Bu Dosi. Oke. Saya rasa memang sebagai masyarakat juga kita membacanya juga khawatir ya seperti ini. Kalau kemudian informasi terkait dengan tidak validnya data, kemudian salah pembayaran, human error dan sebagainya. Itu kan akhirnya menghamburkan uang itu. Uang dibayarkan ke pihak lain yang tidak jelas untuk pembayaran apa. Ya memang ini persoalannya tidak mencolok ya. Betul dibayar, tapi apa yang dia bayar? Kasusnya seperti ketika pemerintahan Jaini ini di awal-awal pemerintahan melantik orang yang sudah meninggal, masih ingat kan? Jadi orang yang sudah meninggal dilantik, disebut namanya, dipanggil disumpah jabatan, orangnya sudah tidak ada. Nah, layanan BPJS atau JKRA juga seperti ini yang diprogram oleh pemerintah. Oke, jadi apa yang kemudian harus dilakukan oleh pemerintah? Ada kan catatan dari BPK terkait dengan hal ini dan apa yang harus diperbaiki agar tentu harus lebih hati-hati lagi karena kan menyangkut dengan anggaran, menyangkut dengan keuangan daerah. Kita sangat berharap di pemerintahan yang akan datang, Irwadi Yusuf ya, karena ia termasuk orang yang memelopori kehadiran JKA, lebih tertib lagi kita melakukan pendataan rakyat yang seharusnya mendapatkan layanan kesehatannya, pembayarannya tidak salah kaprah, maksudnya tidak boros lah. Dan di samping itu juga pelayanan kesehatan juga harus lebih memudahkan. Yang penting begini, orang masyarakat Aceh sakit tinggal datang berobat gitu. Jangan disibukkan dengan syarat anu. Dulu JKA sangat mudah sekali ya, masyarakat Aceh tinggal tunjukkan KTP atau KK selesai persoalan seperti itu. Mudah-mudahan ke depan juga lebih mudah lagi. Ya, jangan sibuk juga dengan persiapan data-data, ternyata datanya juga salah. Gitu ya. Jadi sudah orang sibuk ketika sakit, kemudian datanya di input sedemikian rupa, salah dan salah bayar pula lagi gitu ya. Oke, Bung Arief, di samping itu juga ada banyak informasi-informasi lain yang juga hadir ya? Ya, ada informasi lain terkait dengan temuan korban seorang guru honorer yang tewas di Nagan Raya ya. Kita beritakan itu, tapi motifnya masih belum teracak. Kita akan terus pantau ya. Baik, terima kasih Bung Arief dan tentunya juga demikian saudara perbincangan kami bersama Bung Arief Ramdan, Redaktur Multimedia Harian Serambi Indonesia. Seperti biasa, kami terus mengajak Anda untuk memperbaharui informasi Anda. Selain di Harian Serambi Indonesia, kunjungi kami juga di www.serambinews.com. Anda juga bisa menyaksikan berbagai informasi-informasi lain melalui audiovisual di Serambi On TV. Saya Dosi Alfian, kembali ke studio.